Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan membuat video membahas tentang prediksi dan ramalan siapa sih yang akan juara pada event terbesar di Eropa, tentunya sepak bola, yaitu Euro 2020. Nah, seharusnya event ini diselenggarakan pada tahun kemarin, yaitu 2020, tetapi karena kendala COVID-19 akhirnya event ini diundur pada tahun 2021 ini. Nah, sebentar lagi Euro 2020 akan segera diselenggarakan. Nah, pada kali ini saya akan membuat prediksi dan ramalan siapa sih yang akan juara. Nah, sebelum saya berikan prediksi dan ramalan, jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, oke. Pada Euro 2020 ini memang banyak sekali tim-tim yang diunggulkan, di antaranya yaitu ada Inggris, Prancis, Belgia, dan negara-negara lain seperti Spanyol yang memang secara klub juga sangat berprestasi dan sedang bagus-bagusnya. Seperti kemarin Liga Inggris berhasil menempatkan wakilnya berada di final Liga Champion, yang pada saat itu Chelsea sebagai pemenangnya. Nah, secara dilihat dari kondisi klub dari Liga Inggris ini, memang Inggris ini bisa sangat diperhitungkan menjadi juara di Euro 2020 ini. Nah, tapi saya tidak melihat peluang yang sangat besar terhadap tim nasional Inggris untuk juara, tetapi ada satu tim nasional yang membuat saya tertarik dan saya memprediksikan bahwa tim nasional ini akan juara di tahun 2020. Ya, sebelum saya membahas siapa sih tim yang akan juara di Euro 2020 ini, dan sebelumnya saya akan mengukur timnas-timnas lainnya, yaitu selain Inggris ada tim nasional Spanyol, yang mana tim nasional Spanyol ini memang terjadi perombakan besar-besaran di dalam tim, dan menurut informasi tidak ada pemain Real Madrid yang dibawa di Euro 2020 ini. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa ada pemain Madrid yang menjadi pemain sentral di sini di lini belakang, yaitu Sergio Ramos. Tetapi menurut informasi terakhir, Sergio Ramos ini tidak dibawa untuk memperkuat timnas Spanyol, dan tidak ada sama sekali pemain Real Madrid di sini. Nah, ini terjadi reformasi besar-besaran karena mungkin Spanyol di sini ingin regenerasi dan membawa banyak pemain muda untuk tampil di Euro 2020 ini nantinya. Dan juga jangan lupa teman-teman, ada suatu timnas yang mana ini mungkin saatnya timnas ini menjadi suatu tim generasi emas yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu adalah Belgia. Nah, ini Belgia memang cukup besar sekali peluangnya menjadi juara Euro 2020 karena memang timnas Belgia ini sudah terbentuk hampir kurang lebih 5 tahun sebelumnya, dan timnas Belgia ini memang diisi pemain-pemain yang memang campuran senior junior yang mungkin bisa menjadi salah satu kandidat juara di Euro 2020 ini. Dan bisa kita sebutlah pemain Belgia itu ada Lukaku, ada De Bruyne, dan
banyaklah pemain-pemain lain yang lebih berkualitas, ada Eden Hazard dan lain sebagainya, dan kiper ada Courtois dan banyak pemain lain yang berkualitas, dan ini merupakan era generasi emas, dan ini adalah puncak kejayaan dari Belgia, dan memang peluang dari Belgia itu sangat besar sekali. Nah, selain itu mungkin ada Perancis, yang mana pada 2018 Perancis sebagai juara Piala Dunia, dan masih banyak pemain yang ex juara Piala Dunia 2018 kemarin dibawa di event Euro 2020 ini. Nah, itu tadi ada beberapa tim yang memang berpeluang, salah satunya adalah ada Inggris, Spanyol, dan juga Belgia, dan itulah beberapa tim yang menurut saya berpeluang untuk menjuarai Euro 2020 ini. Dan Prancis memang peluangnya sangat besar, karena pada saat juara di Piala Dunia 2018 kemarin memang pemain-pemain yang dibawa banyak pemain muda, dan pada saat ini mungkin usia mereka sangat matang sekali, seperti contohnya adalah Mbappe dan pemain-pemain lainnya yang pada tahun 2018 menjadi pemain inti, dan pada saat sekarang dibawa di Euro 2020 dalam kondisi pemain-pemain ini sudah matang baik di klubnya maupun di tim nasional. Nah, oke, tadi beberapa tim yang menurut saya berpeluang, tetapi pada kali ini saya akan membahas siapa sih nanti yang saya prediksikan untuk juara di Euro 2020 ini. Nah, oke, ini akan saya sebut, dan yang akan saya prediksikan dan akan saya ramal untuk menjadi juara adalah tim nasional Italia. Nah, kenapa saya memprediksikan tim nasional Italia? Nah, sebelumnya memang tim nasional Italia ini sedang berada di titik terpuruknya, yaitu pada tahun 2018 di Piala Dunia Rusia kemarin, Italia tidak bisa lolos di Piala Dunia. Nah, itulah sepanjang hidup saya, sepanjang umur saya, dari dulu sejak tahun 2002 saya memang selalu mendukung timnas Italia, dan pada tahun 2018 ini kemarin merupakan satu-satunya event besar yang tidak diikuti oleh Italia. Nah, mungkin pada tahun 2018 minat saya untuk menonton Piala Dunia memang berkurang, karena memang selain timnas Indonesia, timnas kedua saya adalah Italia. Nah, pada tahun 2018 tidak ada yang saya unggulkan, dan saya memang kurang tertarik melihat karena tidak ada jagoan saya, tetapi pada saat itu saya mendukung Kroasia yang menjadi juara. Namun sayang hanya masuk ke final, dan akhirnya kalah dengan Prancis kalau tidak salah dengan skor 4-1 pada waktu itu. Nah, ini setelah Italia gagal masuk ke Piala Dunia yang diselenggarakan di Rusia, Italia melakukan perombakan, yaitu terutama di sektor pelatih. Nah, pada tahun 2018 kalau tidak salah bulan Mei, Federasi sepak bola Italia merekrut Roberto Mancini untuk menjadi pelatih, menjadi allenatore di timnas Italia ini. Nah, kita memang tidak bisa meremehkan kualitas dari Roberto Mancini, karena dulu sebagai pemain memang Roberto Mancini pemain yang bagus sebagai striker yang tajam, dan juga melatih beberapa klub besar seperti melatih Manchester City, dan pada waktu itu Manchester City menjadi juara setelah beberapa puluh tahun tidak pernah menjadi juara di Liga Inggris. Dan ada beberapa tim, salah satunya Inter Milan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pada 2018 ini Federasi Sepak Bola Italia merekrut Roberto Mancini menjadi pelatihnya. Nah, dengan masuknya Roberto Mancini ini terjadi perombakan yang sangat besar yang terjadi di dalam
sekuat timnas Italia ini, dan Roberto Mancini mulai memanggil dan menggunakan pemain-pemain muda yang ada di Liga Italia untuk memperkuat timnas Italia. Nah, memang pemain-pemain muda ini tidak berada di klub-klub besar. Nah, tapi mereka punya potensi dan punya bakat yang bagus, dan permainannya pun juga bagus. Akhirnya dipanggil Roberto Mancini untuk memperkuat timnas Italia. Dan memang seperti yang kita lihat di tim-tim besar seperti Juventus, di Inter Milan, memang sedikit sekali pemain-pemain Italia yang ada di situ. Dan mungkin di Euro 2020 ini memang di Juventus ada kurang lebih sekitar 4 pemain yang dipanggil. Namun itu memang pemain-pemain senior yang dipanggil Roberto Mancini untuk masuk ke skuad timnas Italia di Euro 2020 ini. Salah satunya diantaranya adalah ada Bonucci, ada Chiellini, dan ada Chiesa, dan yang terakhir adalah Bernardeschi. 4 pemain yang dipanggil Mancini untuk memperkuat timnas Italia karena status dari Bonucci dan juga Chiellini sebagai back yang berpengalaman. Nah, kenapa saya memprediksi Italia juara selain tadi terjadi perombakan dan banyaknya pemain muda, dan memang itu banyak sekali menghasilkan hasil yang bagus pada pertandingan-pertandingan, baik pertandingan kualifikasi Euro maupun di uji coba lainnya. Nah, ini saya melihat data statistik dalam terakhir uji coba menjelang Euro ini. Roberto Mancini berhasil memenangkan beberapa pertandingan, dan yang lebih fantastik adalah tidak pernah kebobolan. Nah, ini terakhir Italia di laga uji coba menjelang persiapan Euro 2020 ini berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor 4-0. Nah, juga Italia melawan San Marino dengan skor 7-0, Lituania melawan Italia 0-2, Bulgaria melawan Italia, menang Italia 2-0, dan Italia melawan Irlandia Utara 2-0, melawan Bosnia juga skor 2-0, dan melawan Polandia 2-0, dan ini pernah seri juga melawan Belanda dengan skor 1-1, melawan Polandia juga skornya 0-0. Nah, itulah hasil beberapa pertandingan, kalau tidak salah sekitar 6 pertandingan terakhir, yang mana Italia memperoleh banyak kemenangan dan sesekali 2 kali imbang. Dan itu dari data statistik itu melihat betapa berbahayanya kekuatan dari timnas Italia dilatih oleh Roberto Mancini ini. Dan tadi dari 7 kali pertandingan, dari 6 kali pertandingan, Italia selalu menang dan tidak pernah kebobolan. Nah, artinya di sini Italia cukup agresif, dan selain agresif juga pertahanan dari Italia ini sulit ditembus. Dan mungkin ini mengembalikan kejayaan Italia pada zaman Catenaccio dulu, bahwa Italia memang tim nasional yang sulit ditembus pertahanannya, namun juga diimbangi dengan agresivitas dari serangan yang dimiliki oleh timnas Italia. Dan saya juga melihat beberapa cuplikan pertandingan uji coba sebelumnya. Memang banyak sekali pemain-pemain Italia, terutama di lini depan, yang cukup agresif, dan itu menjadi amunisi bagi timnas Italia nantinya untuk bisa menjuarai Euro 2020 nantinya.
Nah, menariknya Roberto Mancini ini baru saja diperpanjang kontraknya oleh Federasi Sepak Bola Italia, dan memang sebelumnya kontrak pelatih Mancini ini adalah sampai 2022, dikontrak sampai Piala Dunia 2022. Nah, namun karena Italia melihat potensi dari Roberto Mancini ini yang bisa membangun timnas Italia, akhirnya kontrak Roberto Mancini ini diperpanjang sampai 2026. Nah, mungkin ini Italia percaya kepada proses dan tidak ingin mudahnya gonta-ganti pelatih. Nah, karena dengan seringnya gonta-ganti pelatih, maka kondusivitas yang ada tim itu akan berkurang, dan dampaknya nantinya tim nasional juga tidak akan berkembang, karena bagaimana pelatih bisa menjalankan programnya kalau belum sampai 1 tahun, belum sampai 2 tahun selalu gonta-ganti pelatih. Nah, itu mungkin yang harus ditiru oleh timnas Indonesia kita yang pada saat sekarang ini dilatih oleh Sintayong atau yang dikenal STY. Nah, oke. Mungkin itulah tadi saya prediksi bahwa Italia akan juara di sini, dan mungkin ini hanya hiburan semata, karena selain memberikan hiburan, saya juga melihat data statistik dari beberapa pertandingan, dan memang hasilnya yang diperoleh oleh timnas Italia yang dilatih oleh Roberto Mancini ini cukup menggembirakan. Dan saya kira dengan melihat sektor pertahanan dan juga penyerangan Italia yang cukup seimbang, saya bisa memperkirakan dan meramalkan bahwa Italia ini adalah juaranya di Euro 2020. Nah, oke, mungkin begitu saja, dan jangan lupa nanti dini hari jam 2 pagi ada pertandingan perdana yang dilakukan oleh timnas Italia, yaitu melawan Turki jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat tanggal 12 Juni. Nah, oke, terima kasih teman-teman, dan mungkin ini bisa menjadi hiburan buat teman-teman, dan mungkin teman-teman punya prediksi lain bisa segera komen di video saya ini. Dan oke, terima kasih teman-teman. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel, dan sampai jumpa di video-video lainnya. Oke, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.